Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Pada sehat kan hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dan kelancaran. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke adik-adik semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kepribadian manusia. Yang pertama yaitu definisi kepribadian. Menurut Gordon Allport, kepribadian sebagai sesuatu yang terdapat dalam diri individu yang membimbing dan memberi arahan kepada seluruh tingkah laku individu yang bersangkutan. Nah, lebih detail lagi, Allport mendefinisikan kepribadian sebagai suatu organisasi yang dinamis dari sistem psikofisik individu yang menentukan tingkah laku dan pikiran individu secara khas. Menurut Sigmund Freud memandang kepribadian sebagai suatu struktur yang terdiri dari 3 sistem. Yang pertama ada id, yang kedua ada ego, dan yang ketiga ada superego. Saya akan menjelaskan apa itu id, ego, dan superego. Id itu yang menggerakkan nafsu kita. Id itu ada di tak sadar kolektif. Nah, contohnya bayi yang haus pastikan dia kan akan menangis ya, nangis atau rewel gitu bahasa kita. Nah, itu ketika dia sudah diberikan asupan yang baik oleh ibunya, maka dia akan tenang atau tidak nangis lagi. Yang kedua ada ego. Ego yaitu dengan adanya id, ego bisa terpenuhi gitu. Fungsi ego ini fungsi ego ada di pola pikir sadar, prasadar, dan bawah sadar. Terus fungsi ego ini sangat penting untuk menghadapi dunia nyata. Sedangkan superego yaitu cara berpikir manusia untuk cara berpikir manusia yang mana yang baik dan mana yang salah, atau mana yang benar dan mana yang salah. Biasanya muncul ketika umur 5 tahun. Contohnya, oh iya, jika kita melakukan ini berarti salah ya, itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh kedua orang tua kita, atau apa yang diajarkan oleh guru-guru kita di sekolah, seperti itu. Selanjutnya ada faktor-faktor yang membentuk kepribadian. Kepribadian terbentuk karena proses keterlibatan subjek atau individu atas pengaruh-pengaruh internal dan eksternal yang mencakup faktor-faktor genetis atau biologis, pengalaman-pengalaman sosial, dan perubahan lingkungan. Dengan kata lain, corak dan keunikan kepribadian individu itu dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan. Nah, faktor-faktor kepribadian ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menunjuk kepada faktor bawaan. Contohnya, kita itu sebenarnya orangnya humoris. Gitu ya, contoh nih, saya atau Yuni itu orangnya humoris. Tapi seiring berjalannya waktu dia bisa saja tidak humoris lagi karena dari faktor eksternalnya, yaitu dipengaruhi oleh faktor lingkungan baik sosial maupun non sosial. Nah, bisa saja nih Yuni yang awalnya dia humoris, baik, periang gitu-gitu,
Nah, tiba-tiba karena dia terpengaruh oleh faktor lingkungannya, dia bisa saja tidak humoris lagi, atau dia bisa saja mungkin kasar dengan temannya dan lain sebagainya. Share screen saya masih bisa terlihat oleh kalian kan ya? Halo? Masih, Bu. Iya, Bu. Masih ya, masih bisa. Oke, bisa saya lanjut. Selanjutnya ada tipe-tipe kepribadian. Menurut Hippocrates, kepribadian itu tipe kepribadian terbagi menjadi 4. Yang pertama, kepribadian sanguinis. Yang kedua, kepribadian melankolis. Yang ketiga, kepribadian koleris. Dan yang keempat, kepribadian plekmatis. Saya akan menjelaskan dari keempat tipe-tipe kepribadian ini. Yang pertama ada kepribadian sanguinis. Kepribadian sanguinis ini cenderung ke ekstrovert. Orang yang memiliki kepribadian sanguinis ini biasanya dia itu orang yang optimis, periang, penuh semangat, rasa humornya yang tinggi dan ekspresif. Selanjutnya ada kepribadian melankolis, biasanya itu introvert. Nah, orang-orang yang memiliki kepribadian melankolis biasanya dia tuh pesimis, dia selalu pesimis. Contohnya, aduh bisa nggak ya dapat nilai bagus di ulangan bahasa Inggris umpamanya. Terus dia itu pemikir, serius, tekun, dan tipe dari kepribadian melankolis, dia itu tipe pribadi yang sangat teliti, hati-hati, taat aturan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kepribadian koleris. Kepribadian koleris ini cenderung juga ekstrovert, sama seperti sanguinis. Nah, kepribadian koleris ini, orang-orang yang memiliki kepribadian koleris ini cenderung keras, tegas, tidak emosional, semangat, dan bebas. Jadi biasanya atau orang-orang yang memiliki kepribadian koleris ini memiliki sifat-sifat yang tadi saya sebutkan. Selanjutnya ada kepribadian plekmatis. Kepribadian plekmatis itu cenderung ke introvert, sama seperti melankolis. Nah, orang-orang yang memiliki kepribadian plekmatis, yaitu dia tuh santai, mudah bergaul, tenang, diam, pemalu, dan konsisten. Jadi orang-orang yang memiliki kepribadian atau tipe-tipe kepribadian plekmatis, orangnya itu ya santai, terus mudah bergaul. Jadi dengan siapa aja dia tuh mudah bergaul, mudah memiliki teman baru, seperti itu. Selanjutnya ada kepribadian matang. Yang pertama, mampu menerima diri sendiri apa adanya. Maksud di sini itu mampu menerima kekurangan dan kelebihan diri secara positif. Jadi kepribadian seseorang bisa disebut dewasa atau memiliki kepribadian yang matang ketika ia itu bisa mampu menerima kekurangan dan kelebihan yang ada di dalam dirinya. Selanjutnya, memiliki pegangan hidup yang kuat. Agama merupakan pegangan hidup kita. Bagi orang yang memiliki kematangan pribadi, maka ia akan memiliki kehidupan agama yang kuat. Jadi pasti kan kita juga menganut kepercayaan kita masing-masing ya. Nah, kita itu ketika kita sudah memilih agama yang kita pilih, maka kita itu sudah memiliki kepribadian yang matang. Selanjutnya ada mampu menjalin hubungan dengan orang lain dengan rasa aman. Dalam berkehidupan sosial, pribadi yang matang dapat diterima dan menerima orang lain tanpa hambatan yang berarti. Dia dapat segera menyesuaikan diri tanpa ikut arus. Nah, maksud di sini itu dia itu mampu atau bisa menerima orang lain dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam diri mereka, gitu, tanpa ada hambatan yang berarti, dan dia dapat segera menyesuaikan diri tanpa ikut arus.
Selanjutnya, mempunyai perencanaan masa depan. Mempunyai perencanaan masa depan, mempunyai perencanaan akan masa yang akan datang dalam kehidupannya, tidak berpikir sempit. Jadi pasti kita mempunyai rencana-rencana atau planning gitu ya dalam hidup kita. Sebagai manusia, sebagai pribadi yang baik, yang bagus, yang mempunyai kepribadian yang matang, kita juga pasti mempunyai perencanaan atau planning di masa depan kita. Contohnya, sekarang kan kalian kelas 10 nih, pasti dari sebelum kita menginjak bangku SMA atau bangku SMK, pasti kita memikirkan gitu ya, oh iya kuliah, saya mau kuliah di mana ya gitu. Kalau saya mengambil jurusan kuliah di SMK, ngambil jurusan OTKP, oh berarti nanti saya kerjanya di sini. Nanti saya akan kuliah di sini, seperti itu. Jadi kita dari sekarang kita harus bisa merencanakan hidup kita selanjutnya gitu. Setelah nanti saya lulus sekolah, saya mau kuliah di mana ya? Setelah saya lulus kuliah, saya mau kerja di mana ya? Seperti itu. Jadi kita sebagai manusia harus memiliki planning atau perencanaan dalam hidup kita, seperti itu. Nah, mungkin ini yang saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan, atau ingin sharing, dipersilahkan. Tidak, Bu. Nggak ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Apakah teman-teman semuanya sudah paham? Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya, saya yang bertanya ke kalian semua ya. Setelah kalian kan udah memasuki semester genap nih, kelas 10 gitu ya. Nah, planning apa yang akan kalian jalani ke depannya di kelas 11, di kelas 12, atau bahkan nanti setelah kalian lulus dari bangku SMA. Siapa yang ingin menjawab atau yang ingin sharing ke teman-temannya, dipersilahkan. Oke, karena hari ini hari Senin tanggal 29 Maret, oke. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kegiatan kita hari ini sudah berakhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kehidupan kita setelahnya, untuk kehidupan kita selanjutnya. Dan saya berharap ilmu yang sudah kita dapatkan dapat dapat dijalani, atau ya dapat dijalani untuk kehidupan kita selanjutnya, seperti itu. Dan pada kesempatan hari ini juga saya ingin pertemuan hari ini, pertemuan yang terakhir dengan saya berharap saya minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan yang kurang berkenan di hati para adik-adik semuanya. Semoga kalian bisa memaafkan atau menerima segala kekurangan dan kelebihan yang ada di dalam diri saya selama saya mengajar beberapa bulan ini, dan semoga ilmunya bermanfaat untuk kedepannya. Tetap semangat untuk adik-adik semuanya, tetap menjalankan PJJ-nya dengan baik, dan jangan lupa selalu belajar dan belajar
walaupun pembelajaran sekarang ini daring gitu ya, bisa melalui Google Meet atau Zoom, namun tidak mengurangi rasa semangat kalian. Saya berharap seperti itu. Dan kalian juga sebenarnya harusnya bisa sharing lagi ke teman-teman kalian. Ada yang ingin kalau ada yang belum dimengerti tentang materinya, bisa bertanya ke gurunya atau bisa bisa bertanya ke teman-teman kalian, seperti itu. Saling support, saling menyemangati di antara kalian. Terus tetap semangat. Jangan lupa selalu berdoa, minta kepada Tuhan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam PJJ saat ini. Seperti itu. Oke, baik, jika tidak ada satu lagi pesan saya, walaupun selama pembelajaran daring ini saya meminta kepada kalian, kepada siapapun, untuk selalu aktif dan merespon ketika ada guru-guru kalian yang menanyakan tentang materi hari ini atau apapun itu, karena itu termasuk dari salah satu nilai keaktifan atau nilai plus kalian, seperti itu ya. Seperti yang minggu lalu saya sampaikan, salah satu pribadi yang baik atau pribadi yang sopan yaitu merespon atau menjawab dari pertanyaan atau pernyataan yang disampaikan oleh orang lain atau dari lawan bicara kita. Seperti itu. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan atau jika tidak ada yang ingin disampaikan, saya mengakhiri kegiatan PJJ kita hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya ya. Semangat terus belajarnya. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Makasih, Bu. Ya.